Ya, menjadi kelas menengah di Indonesia memang nggak mudah, apalagi dengan tekanan ekonomi masyarakat Indonesia di awal tahun ini semakin berat dengan kenaikan harga bahan makanan pokok. Kelas menengah dengan gaji terbatas harus bersiasat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari yang terus meningkatkan dan menabung untuk masa depan. Bahkan nggak sedikit yang harus berutang ataupun makan tabungan. Data 6 bulan terakhir daya beli kelompok menengah bawah terus tergerus. Lantas benarkah jumlah kelas menengah RI turun dan beralih jadi miskin? Kita akan bahas selengkapnya dalam jumlah kelas menengah RI turun beralih jadi miskin. Kita lihat datanya di slide yang pertama. Ya, rata-rata gaji bersih karyawan atau buruh di Indonesia sebulan sebagian besar habis hanya untuk membeli makanan. Menteri Keuangan era 2013 hingga 2014 Hatip Basri mengungkapkan, data Mandiri Spending Index atau MSI menunjukkan porsi pengeluaran untuk groceries atau bahan makanan meningkat saat ini dari 13,9% menjadi 27,4% dari total pengeluaran. Hatip mengatakan hukum Engel mengajarkan semakin rendah pendapatan seseorang semakin besar juga nih porsi konsumsi makanan dalam total pengeluarannya. Jika kita lihat berdasarkan data keadaan angkatan kerja di Indonesia per Agustus 2023, rata-rata upah atau gaji bersih selama sebulan para buruh atau karyawan hanya sebesar Rp3.178.227. Tertinggi di Jakarta sebesar Rp5.532.600, sementara terendah di Jawa Tengah yakni dengan gaji bersih rata-rata sebulan sebesar Rp2.300.000. Nah, meningkatnya porsi pengeluaran untuk groceries atau bahan makanan terhadap pendapatan sebetulnya nggak aneh ya, karena inflasi bahan makan bergejolak atau volatile food naik sejak Januari 2024 hingga mencapai level tertingginya pada Maret 2024 sebesar 10,33%. Sebelumnya akhirnya turun pada Juni 2024 ke posisi 5,96%. Per Mei saja level inflasi bahan pangan bergejolak masih sebesar 8,14%. Ini jauh di atas kenaikan rata-rata gaji di Indonesia. Sementara itu mengutip catatan Bank Indonesia, kenaikan gaji untuk aparatur sipil negara atau ASN pada periode 2019 hingga 2024 hanya sebesar 6,5% dengan catatan untuk periode 2020 hingga 2023. Tak ada kenaikan gaji ASN. Adapun kenaikan UMR atau gaji pegawai swasta rata-rata hanya 4,9% pada 2020 hingga 2024. Nah, kita lihat slide berikutnya pemirsa. Jadi kalau misalnya kita lihat data di layar ya, nggak heran ketika tekanan inflasi khususnya harga pangan meningkat, daya beli masyarakat dengan pendapatan terbawah hingga menengah itu juga mengalami tekanan. Bahkan jumlah kelas menengah di Indonesia menurutnya terus merosot sejak 2019 atau sebelum adanya pandemi COVID-19. Hatip juga mengatakan data Bank Dunia mengungkapkan pada 2018 kelas menengah sebesar 23% dari jumlah penduduk, sedangkan 2019 tersisa 21%, seiring membengkaknya kelompok kelas menengah rentan atau aspiring middle class atau AMC dari 47% menjadi 48%. Kecenderungan ini terus terjadi di tahun 2023, kelas menengah turun menjadi 17%. AMC naik menjadi 49% dan kelompok rentan meningkat menjadi 23%. Artinya sejak 2019 bagian dari kelas menengah turun kelas menjadi aspiring middle class dan AMC turun menjadi kelompok rentan. Dengan garis kemiskinan tahun 2024 sekitar Rp550.000, Hatip menjelaskan mereka dengan pengeluaran 1,9 juta sampai 9,3 juta rupiah per bulan masuk kategori kelas menengah. AMC atau kelompok kelas menengah rentan adalah kelompok pengeluaran 1,5 sampai dengan 3,5 kali di atas garis kemiskinan atau Rp825.000 sampai 1,9 juta rupiah per bulan. Adapun rentan miskin di kelompok pengeluaran 1 sampai 1,5 kali di atas garis kemiskinan atau di Rp550.000 sampai Rp825.000 per bulan. Ya, lantas apa pemicu dari menurunnya kelas menengah? Kita akan bahas di slide berikutnya. Dan kalau kita lihat pemicunya merupakan deindustrialisasi dini yang semakin mengkhawatirkan terjadi di tanah air. Hal ini diungkapkan oleh ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Deindustrialisasi dini tersebut tercermin dari kontribusi industri manufaktur atau pengolahan terhadap produk domestik bruto yang terus merosot 10 tahun terakhir. Jika mengutip data BPS, sumbangan industri manufaktur terhadap PDB masih sebesar 23,56%. Pada kuartal 1 2024, distribusinya tersisa 19,28% terhadap PDB. Ya,
Efek dari deindustrialisasi itu menurut Wijayanto berpengaruh sekali nih langsung ke masyarakat. Sebab industri manufaktur menjadi motor penerimaan pajak dan pencipta lapangan kerja berkualitas. Dirinya membuktikan deindustrialisasi dini itu telah membuat jumlah pekerja formal turun 10 tahun terakhir. Dari porsinya sebesar 60% menjadi hanya 30 hingga 40% saja. Nah, ini menyebabkan pekerja informal otomatis membengkak. Efeknya lanjut dari kondisi itu adalah rasio pajak terhadap PDB ikut merosot juga. Dari 2014 sebesar 13,7%, dari PDB tersisa 10,21%. Akibatnya nggak heran ya, kelas menengah di Indonesia kini terus turun karena masyarakat yang memiliki pendapatan rutin dan berada di sektor pekerjaan yang berkualitas seperti memiliki jenjang karir yang jelas dan juga pendapatan bulanan rutin ini semakin minim jumlahnya. Ya, bagi masyarakat yang masih masuk kelas menengah saja, dia katakan saat ini pendapatannya juga terus terhimpit. Ini menyebabkan daya beli turun. Selain ditekan inflasi bahan pangan, juga banyak kebijakan yang akan terus mengikis pendapatan. Seperti kenaikan UKT dan juga BPJS. Ya, Wijayanto juga menyatakan nih, sementara yang atas dapat insentif pajak, yang bawah dapat bansos, sedangkan kelas menengah terhimpit. Lalu apa kata pemerintah soal menurunnya kelas menengah di tanah air? Kita akan bahas di slide berikutnya. Ya. Ada Menteri PPN, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa ini mengakui ya, presentasi kelas menengah di Indonesia menurutnya ini menurun. Ia berpendapat juga nih, kebanyakan dari mereka beralih profesi jadi pekerja mandiri. Tetapi jumlahnya belum terdata. Kendati Pak Suharso juga berpendapat nih, penurunan itu juga nggak drastis ya. Dia mengatakan banyak kelas menengah yang beralih profesi menjadi pekerja mandiri atau self-employed. Dan menurutnya juga budaya seperti itu merupakan warisan nih ternyata dari pola kerja work from home saat pandemi COVID-19. Ia mencontohkan ada anak muda yang memilih jadi freelancer di perusahaan asing karena memang pekerjaannya bisa dijalankan jarak jauh atau fleksibel gitu ya. Dirinya pun juga mengutip data BPS yang menyebut jumlah kelas menengah ini menyusut menjadi di bawah 20%. Oleh karena itu, ini pemerintah pun akan meneliti lebih lanjut ya terkait kemana sih sebenarnya nih larinya kelas menengah tersebut. Ya pemirsa, semoga tentu saja ya pemerintah ini dapat lebih memperhatikan masyarakat kelas menengah. Jadi dengan memberikan bantuan dan kebijakan-kebijakan yang tidak memberatkan kelas menengah tanah air yang sehari-harinya sudah terhimpit berbagai macam pengeluaran. Apalagi karena masyarakat kelas menengah merupakan potensi bagi Indonesia untuk meningkatkan skala perekonomian nasional. Kelompok ini terbukti menjadi motor penting pertumbuhan karena menyumbang separuh dari total konsumsi rumah tangga Indonesia.